Di dunia hari ini kita hidup dalam lautan layar yang tak pernah padam. Cahaya biru dari ponsel kita seperti cahaya lilin yang menuntun, sekaligus membutakan. Kita tersenyum untuk kamera, berbicara untuk algoritma, dan kadang lupa berbicara untuk diri kita sendiri. Mari tarik napas sejenak, duduk tenang. Bayangkan dirimu tanpa semua filter, tanpa sorak-sorai dari orang asing di layar, tanpa angka yang menghitung nilai eksistensi. Siapa dirimu ketika semua itu hilang? Inilah pertanyaan besar zaman ini. Apakah kita hidup sebagai diri sendiri, atau hanya memainkan peran dalam panggung besar bernama media sosial? Kita memoles foto, menyusun kalimat, memilih momen terbaik, lalu menampilkannya seakan itu adalah kita. Tapi apakah benar itu kita? Atau hanya sebuah topeng, sebuah persona yang dirancang untuk diterima? Marcus Aurelius pernah berkata, "Jadilah dirimu sendiri. Jiwa akan diwarnai oleh warna dari pikirannya." Jika pikiran kita setiap hari hanya sibuk menciptakan persona untuk dinilai, maka jiwa pun akan perlahan kehilangan warnanya yang asli. Kita sibuk mengurusi penampilan luar, sementara hati yang sebenarnya terabaikan. Epictetus pun mengingatkan, jika engkau ingin dihormati oleh orang lain, maka berhentilah mencari penghormatan itu. Jadilah orang yang pantas dihormati. Artinya bukan pencitraan yang membuat kita bernilai, tetapi keberanian untuk hidup selaras dengan nilai kita sendiri. Media sosial bukan musuh, ia hanyalah cermin. Tapi cermin itu seringkali berbohong, menampilkan bayangan yang sudah kita poles agar terlihat lebih menarik. Stoik mengajarkan, keberanian terbesar bukanlah terlihat sempurna, melainkan jujur pada diri sendiri. Autentisitas adalah menerima ketidaksempurnaan kita, bahwa ada hari-hari di mana kita lemah, ada saat di mana kita gagal, dan itu bukanlah aib untuk disembunyikan. Justru disitulah kekuatan kita tumbuh, sebab orang yang berani jujur tentang dirinya adalah orang yang paling bebas. Hidup bukanlah panggung untuk memikat penonton. Hidup adalah perjalanan untuk mengenal jiwa kita sendiri. Dan ketika kita sudah damai dengan diri yang apa adanya, maka sorakan penonton pun tak lagi penting. Mengapa kita begitu terjebak dalam persona media sosial? Karena di balik layar ponsel ada rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Lapar akan validasi. Kita ingin dilihat, diakui, dicintai. Dan setiap like terasa seperti setetes air bagi dahaga yang panjang. Namun seperti kata Seneca, tidak ada orang yang hidup bahagia jika ia terus melihat ke arah orang lain dan tidak pernah melihat ke dalam dirinya sendiri. Validasi eksternal itu candu. Semakin kita mengejarnya, semakin kosong kita rasakan ketika ia menghilang. Inilah jebakan zaman kita. Kita menciptakan versi diri yang tampak sempurna. Tetapi semakin jauh dari siapa kita sebenarnya, kita kehilangan otentisitas hanya demi persona. Stoik mengajarkan, kendalikan apa yang ada dalam dirimu. Lepaskan yang tidak bisa kau kendalikan. Kita tak bisa mengendalikan komentar orang lain. Kita tak bisa memaksa dunia untuk selalu menyukai kita. Tapi kita bisa menjaga nilai, prinsip, dan keaslian diri kita. Epictetus pernah mengingatkan, jika engkau ingin maju, terimalah bahwa orang lain mungkin menganggapmu bodoh dan hina. Kalimat ini keras tapi mengandung kebebasan yang luar biasa. Karena begitu kita berhenti memikirkan pandangan orang, kita mulai merasakan kelegaan. Kita tak lagi diperbudak oleh citra, kita kembali merdeka di dalam jiwa. Bayangkan hidup tanpa harus memoles setiap momen. Bayangkan berani menampilkan luka, bukan hanya senyum palsu. Bayangkan berani diam ketika semua orang berlomba bicara. Itulah otonomi jiwa yang ditawarkan stoikisme. Keberanian untuk hadir sebagai diri sendiri, bukan sekadar aktor di panggung sosial. Autentisitas bukan berarti menolak dunia modern. Kita boleh menggunakan media sosial, tapi jangan biarkan ia menggunakan kita. Kita boleh berbagi, tapi bukan untuk mencari tepuk tangan, melainkan untuk menyebarkan nilai yang kita yakini. Pada akhirnya, persona bisa lenyap, tapi autentisitas akan tetap hidup. Orang mungkin lupa pada pencitraan kita, tapi nilai sejati yang kita hidupi akan selalu membekas. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, hiduplah sesuai kodrat manusia. Jujur, sederhana, rendah hati. Pada akhirnya hidup kita bukan tentang bagaimana orang lain mengingat kita di layar kecil mereka. Hidup kita bukan tentang jumlah pengikut, bukan tentang seberapa indah feed media sosial kita tersusun,
Dan bukan pula tentang citra yang kita bangun dengan penuh kepalsuan. Hidup kita adalah tentang keberanian untuk menjadi apa adanya, tentang kesetiaan kepada diri sejati, bukan sekadar memainkan peran untuk memuaskan pandangan orang lain. Stoikisme selalu mengingatkan kita untuk kembali ke dalam, untuk melihat ke ruang batin yang sering kita abaikan. Di sanalah nilai sejati kita berdiam, bukan di dunia maya yang rapuh. Kita boleh berbagi momen, kita boleh menampilkan sisi terbaik diri, tetapi jangan sampai kita lupa, nilai tertinggi bukanlah pengakuan dari orang lain melainkan kedamaian dengan diri sendiri. Seperti kata Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Maka biarlah pikiran kita jernih dan sederhana, bukan penuh kebisingan pencitraan. Biarlah kita berani menerima siapa diri kita dengan segala kekurangan, luka, dan keterbatasan. Karena justru disitulah keindahan manusia, ketidaksempurnaan yang jujur. Ingatlah, persona bisa pudar, tetapi autentisitas akan abadi. Orang mungkin melupakan gambar yang kita pamerkan, tetapi mereka tidak akan lupa pada kejujuran, ketulusan, dan nilai hidup yang kita bawa. Karena kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan mungkin, di tengah dunia yang semakin ramai dan bising, justru keberanian untuk menjadi diri sendiri adalah pemberontakan paling bijaksana. Karena pada akhirnya jiwa yang autentik tak pernah kehilangan tempatnya di dunia ini. Ia akan tetap berdiri, meski sorotan lampu padam, meski layar ponsel mati, meski dunia beralih ke wajah-wajah baru. Autentisitas adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan, dan itulah jalan stoik untuk hidup yang utuh.